Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa man wala. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Oke. Di sini saya Sukran Imam dan Rizky Ardiansyah. Di sini kami akan membahas tentang al-musanna dan pada khobar dalam bentuk podcast. Oke. Mari kita saksikan video berikut. Akhir Rizky, Ana ingin bertanya. Ya, apa ini maksudnya? Boleh. Al-mustasna itu, Ki? Al-mustasna itu al-ismu al-waqf ai pada adatin min adawatil istisna. Jadi isim setelah adat-adat istisna. Isim yang berada setelah adat-adat istisna. Itu ada 8. Ada ila, ada goiru, siwa, sawa, suwa, kola, ada, dan hasya. Itu 8-8-nya sama artinya kecuali. Oh, ya. Nah, terus yang kedua nih, kapan al-mustasna itu dibaca mansub? Mustasna itu dibaca mansub di waktu adanya ketiga hal yang didapati. Yang pertama ada di situ ada adat istisna berupa huruf ila, juga ada tam dan mujab. Tam ini adalah mustasna minhu, mujab ini adalah tidak terdapat huruf negatif atau ma yang menafikan. Contohnya seperti ini. Ja'al qaumu ila zaidan. Telah datang suatu kaum kecuali zaidan. Di situ ada adat istisnanya ila, tidak ada nafi atau positif kalimatnya, dan ada mustasna minhunya, ada al-qaum. Ja'al qaumu illa zaidan. Oh, oke ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kapan al-mustasna itu dibaca mansub yang mengikuti i'rab mustasna minhu berupa rofa? Ayo. Itu juga ini, kalau tadi ada alif, ada adat istisna ila, ada tam dan mujab. Kalau ini ila, adat istisna ila, tam dan manfi. Berarti bukan mujab tapi manfi. Kalau tadi mujab sekarang manfi. Contohnya seperti ini. Maqamal qaumu illa zaidan, atau bisa juga zaidun. Telah tidak berdiri suatu kaum kecuali zaid. Nah, zaid di sini dibaca marfu karena dia sebagai fa'il, pelaku. Tidaklah berdiri suatu kaum kecuali zaid. Jadi dia zaid yang berdiri dan rafa'nya bertanda dhammah. Oh ya. Ya, yang keempat, yang berupa nasab gimana? Kalau yang nasab tinggal mustasnanya dia juga berupa maf'ul bih. Sama, dia juga ada manfi, ada tamnya juga, ada adat istisnanya. Contohnya ma ra'aitul qauma illa zaidan. Tidaklah aku lihat suatu kaum kecuali zaid. Nah, aku tidak melihat suatu kaum kecuali zaid. Di sini zaid ini sebagai maf'ul bih atau objek. Kalau tadi pelaku, sekarang objek. Dia yang menjadi maf'ul bih. Maka maf'ul bih itu tandanya nasab atau fathah. Seperti itu. Oh iya. Nah, yang berupa majrur seperti apa? Kalau majrur berarti dia sebelumnya ada harfu jar yang membuat mustasnanya berupa majrur. Contohnya ma marartu bil qaumi illa zaidin. Tidaklah aku berpas-pasan dengan suatu kaum kecuali dengan zaid. Di situ ada manfinya juga dinampakkan ada tamnya mustasna minhunya, ada adat istisna, dan zaidnya ini mengikuti ada muatan kata harfun jar bil qaumi illa zaidin. Jadi mustasnanya juga berharokat kasrah atau khafat. Begitu. Oh iya. Nah, yang pertanyaan keenam yaitu kapan al-mustasna
mengikuti amil rafa? Mustasna mengikuti amil rafa itu ketika dia ya yang jelas ada adat istisna yang membuat ada mustasna. Tapi dia tidak ada mustasna minhunya atau tidak ada tam. Dia itu nakis. Nakis itu tidak dinampakkan tamnya. Seperti gini. Ma qoma illa Zaidun. Di sini ada manfi tapi tidak ada al-qaumnya. Nah, al-qaum kan mustasna minhu itu disembunyikan. Jadi ma qoma illa Zaidun. Qoma itu fi'il, Zaidun fa'il. Di mana ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'il tanda fa'ilnya berharokat rafa atau marfu. Begitu. Oh. Kalau yang mengikuti amil nasabnya seperti apa? Yang mengikuti amil nasab, dia itu juga sebagai maf'ul bih. Ma ra'aitu illa Zaidan. Jadi ada nafi, aku tidak melihat suatu, tidaklah aku lihat kecuali Zaid. Jadi kaumnya ini disembunyikan, tidak dinampakkan. Tidaklah aku lihat kecuali Zaid. Dan Zaid sini sebagai objek atau maf'ul bih, tanda maf'ul bihnya dengan nasab atau fathah. Seperti itu. Oh iya. Nah, yang ketiga yaitu mengikuti amil jar. Itu yang seperti apa? Yang jer juga sama. Mustasna minhunya disembunyikan. Jadi ma marartu illa bi Zaidin. Kalau tidak disembunyikan marartu al qaumi illa ma marartu bil qaumi illa Zaidin, seperti yang tadi. Kalau ini mustasna minhunya disembunyikan. Jadi ma marartu illa bi Zaidin. Jar Zaidin majrur. Ngoten. Oh ya. Ya, yang pertanyaan yang ke-9. Ya, apa yang dimaksud dengan istisna muttasil? Istisna muttasil adalah ketika mustasnanya berkaitan, berhubungan, sejenis dengan mustasna minhunya. Contohnya, qaumal qaumu illa Zaidan. Telah berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Jadi mustasnanya itu Zaid, mustasna minhunya al-qaum. Al-qaum ini satu jenis dengan mustasna minhu. Di sini ada kumpulan orang-orang, al-qaum, Zaidnya ini seorang. Jadi antara orang dengan orang itu sejenis, atau hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan itu satu jenis. Nah, itu yang dinamakan mustasna istisna muttasil. Oh ya, yang terakhir nih, Aki, apa yang dimaksud dengan istisna munqati-nya? Apa? Istisna munqati, kalau tadi muttasil itu sejenis, munqati itu berlainan jenis, berlawanan jenis. Jadi ketika mustasnanya bukan merupakan bagian dari mustasna minhu. Contohnya qamal qaumu illa himaron. Jadi kumpulan orang-orang al-qaum dengan himaron, keledai. Kumpulan orang-orang dengan hewan. Atau sebaliknya, kumpulan hewan-hewan dengan orang. Nah, itu kan tidak sejenis. Jadi itu yang dimaksud mustasna istisna munqati. Nah, seperti itu. Itu kan tadi kan tentang mustasna ya, bab mustasna. Sekarang Ana mau nanya nih ke antum ya, Syukran. Kita kan pernah belajar tentang bab mubtada dan khabar. Apa yang dimaksud dengan mubtada itu? Oh ya. Al-mubtada huwa al-ismul marfu'un 'anil 'awamil lafziyah. Yang artinya mubtada ialah isim marfu, isim yang marfu yang bebas dari awamil lafziyah atau dari amil-amil yang masuk. Dengan kata lain, bersifat maknawi yang dimarfukan oleh dhammah karena menjadi ibtida, letaknya di awal kalimat. Mubtada itu selalu di awal kalimat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia bebas dari amil-amil ya, tidak ada yang menuntut dia untuk berharokat langsung. Ya, bebas. Masuk ke berikutnya itu mubtada itu ada berapa sih? Berapa macam? Mubtada itu cuma hanya 2 macam saja ya. Yang pertama itu mubtada isim dhamir dan yang kedua mubtada isim mudmir. Mudmir. Ya.
isim dhamir itu apa yang dimaksud dengan isim dhamir? Ya, isim dhamir itu mubtada isim dhamir itu ialah mubtada yang menunjukkan pada musammanya yaitu sesuatu yang mempunyai nama, yaitu dhamir huwa sampai nahnu. Nah, dan contoh lainnya juga yaitu nama seseorang seperti Muhammad, Zaidun. Ya, berikutnya apa yang dimaksud dengan isim zahir? Ya, isim zahir ya. Mubtada isim zahir itu ada dua macam. Yaitu mubtada yang mempunyai khobar dan mubtada yang mempunyai isim dirofakan yang menduduki sifatnya khobar. Dan yang menduduki sifatnya khobar itu sebagai fi'il atau naibul fa'il dari mubtada itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, lanjut. Kenapa? Pertanyaan kelima. Kenapa mubtada tidak boleh isim nakiroh? Harus ma'rifat. Tapi bukan harus ma'rifat. Kenapa mubtada tidak boleh isim nakiroh? Apa saja pengecualiannya? Sebutkan. Oh ya. Karena isim nakirah itu tidak boleh dijadikan mubtada. Sebab mubtada itu perkara yang dihukumi atau makum ilaih. Maka harus dinyatakan itu dikhususkan lebih dahulu. Kecuali isim nakirah itu sudah memberikan faidah. Adapun syarat yang diperbolehkan menggunakan isim nakirah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya mubtada nakirah didahului oleh huruf nafi atau istifham seperti ma rajulun qaimun. Ma-nya itu huruf nafi. Nah, yang kedua, hendaknya mubtada nakirah disifati seperti contoh firman Allah wala abdum mu'minun khairun. Mubtada yang disifati. Nah, khairun itu yang mubtada yang disifati, nakirah disifati lebih baik yang artinya. Gitu. Yang ketiga, hendaknya mubtada nakirah dimudahkan seperti contoh khamsu sholawatin katabahunallah. Nah, yang keempat, hendaknya khobar mendahului mubtada yang nakirah, yaitu dalam bentuk jar dan majrur atau zorob. Contohnya indaka rajulun. Nah, indakanya di sini tuh mubtada yang nakirah yang berbentuk zorof. Indaka di sisimu yang artinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti mubtadanya itu disifati, terus berupa mudhaf, terus menggunakan zorof, dan yang satu lagi apa? Disifati kelewatan. Disifati. Ya, huruf nafi kelewatan tadi. Ya. Oke, maaf. Nastamir, soal as-sadis. Nomor 6. Apa yang dimaksud khobar itu? Al-khabaru huwa al-juz' alladhi tatummu bihil fa'idatu ma'a mubtada. Khabar adalah bagian yang melengkapi faedah kalam beserta mubtada yang menyempurnakan mubtada. Atau kata lain, khabar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Di mana ada mubtada, di situ ada khabar. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Contohnya seperti itu. Khabar itu pasangannya mubtada. Baik, berarti ya, di mana ada mubtada, di situ ada khabar. Di mana ada fi'il, ada fa'il. Pasti berpasang-pasangan. Mudhaf ilaih dan lain. Nah. Ya, lanjut. Khabar ada berapa macam? Oh ya, sama seperti mubtada, khabar itu ada dua macam. Yaitu khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Paham tak? Baik. Bayan ba'da ini, setelah ini. Apa yang dimaksud dengan khabar mufrad? Khabar mufrad itu adalah khabar mubtada yang hanya berupa satu kata sederhana. Maksud kata mufrad ini artinya tidak berupa jumlah maupun menyerupai jumlah. Seperti pada lafaz Zaidun muhandisun yang artinya Zaid seorang insinyur, dan contoh selanjutnya lagi yaitu Aisyatun thalibatun yang artinya Aisyah seorang pelajar.
yang pokoknya yang mengartikan kata mufrad, itu tunggal ya, tunggal. Nah, sedangkan mufrad khobar mufrad ini itu tidak tergantung pada mufradnya, dia juga bisa disebut musanna dan lain-lain ya. Contohnya juga az-zaidani muhandisani. Nah, itu jadi ada seorang Zaid sebagai insinyur gitu, seorang insinyur. Nah, Bisa. Selanjutnya, apa yang dimaksud khobar ghairu mufrad itu dan ada berapa macam? Sebutkan dan jelaskan. Ya. Khobar ghairu mufrad ialah khobar yang terdiri dari jar dan majrur, dzaraf, fi'il dan fa'ilah, jumlah fi'liyah, serta mubtada dan khobarnya jumlah ismiyah. Dan jenis khobar mufrad itu ada dua. Ghairu mufrad itu ada dua, yaitu khobar jumlah dan khobar sibul jumlah. Nah, khobar jumlah itu terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan sibul jumlah itu terdiri dari jar, majrur, dan dzaraf. Nah, contoh yang terbuat dari jumlah ismiyah yaitu Zaidun jariyatuhu dahibah. Nah, karena dia jumlah ismiyah berarti yang diawali itu isim Zaidun. Nah, ya, sedangkan khobar sibul jumlah yaitu dengan menggunakan dzaraf atau jar majrur. Seperti contoh kita menggunakan dzaraf, yaitu seperti kalimat seperti berikut. Zaidun indaka. Nah, indakanya itu dzaraf yang berartikan di sisimu, Zaid gitu. Berarti kalau begini juga termasuk zaraf ya? At-tairu fawqa ra'si. Nah, itu kan berarti burung di atas kepalaku. Itu zaraf kan? Ya, dzaraf juga termasuk. Termasuk. Ya. Nah, paham tuh. Pertanyaan terakhir, yakni sebutkan 4 keadaan khobar wajib dibuang. Nah, ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, sesudah lafaz laula. Contohnya seperti dari kata Allah yang dari kata awalnya laula antum lakunna mu'minin. Nah, sedangkan kalimat lengkapnya laula antum maujudun lakunna mu'minin. Nah, kan kalau yang di atas itu tidak ada maujudunnya. Sedangkan jadi maujudunnya itu ketika ada laula-nya itu dibuang lafaznya. Nah, khobarnya itu dibuang, wajib dibuang. Nah, jadi seperti kalimat laula antum lakunna mu'minin. Nah, yang kedua yaitu sesudah huruf qasam atau sumpah yang sahih jelas. Seperti dalam contoh la umruka innahum. Demi umurmu sesungguhnya mereka adalah gitu. Nah, bentuk lengkapnya yaitu seperti ini. La umruka qasami. Demi umurmu sebagai sumpahku. Nah, gitu. Jadi ada yang dibuang ya. Nah, sudah yang ketiga itu sudah waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Nah, seperti contohnya kullu sani'in wa ma sana'a. Nah, terus yang lengkapnya kullu sani'in wa ma sana'a makrunan. Nah, makrunannya itu dibuang. Jadi cukup kullu sani'in wa ma sana'a yang artinya siapa yang berprestasi dengan profesinya. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu sebelum hal yang tidak patut menjadi khobar seperti dalam contoh yang kalimat lengkapnya seperti ini. Dorbi Zaidan idza kana qa'iman. Nah, sedangkan dia dibuang. Dibuangnya itu idza kana-nya itu dibuang. Jadi seperti Dorbi Zaidan pukulanku pasti menimpa Zaid apabila dia berdiri. Yang awalnya yaitu pukulanku pasti menimpa Zaid bila mana dia berdiri, jadi dibuang idza kananya itu jadi ya pukulanku pasti menimpa Zaid apabila dia berdiri. Nah, jadi dari nomor 10 ini jadi ada 4 keadaan yang kabar yang harus dibuang ya. Ketika laula, ada laula. Ada laula, huruf qasam, huruf qasam, waw ma'iyah, dan hal. Hal.
Ya. Qasam, waw ma'iyah, hal. Nomor sama? Sama. Lafaz laula. Ya. Laula. Lafaz laula. Syukran. Ala akhi syukran. Ya. Afwan. Mungkin cukup sudah ya kita sharing pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syukran Al-Imam. Saya Rizky Ardiansyah Sarah Aulia. Ya, dan di sini kami terima kasih atas partisipasinya dan kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.